Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Pada malam hari ini kembali melanjutkan pembahasan tentang sifat salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini adalah kita akan menamatkan kitab ini. Kita masih membahas lanjutan dari sifat salat jenazah atau salat jenazah, salat sunnah jenazah. Ada beberapa permasalahan dalam masalah solat jenazah ini. Yang pertama adalah walaupun solat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya, maka disyaratkan untuk ada taharah terlebih dahulu, yaitu berwudu. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya solat jenazah itu tidak seperti solat yang lainnya, sehingga boleh untuk tidak berwudu sebelumnya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Namun yang tepat tentunya adalah harus disyaratkan taharah terlebih dahulu. Kenapa? Karena solat jenazah juga dikatakan dengan solat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mensolati orang yang ada hutangnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala sahibikum, salatilah kalian sahabat kalian ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat, sehingga ini dalil bahwasanya solat jenazah juga termasuk solat seperti solat yang lainnya yang disyaratkan bertaharah atau suci atau berwudu terlebih dahulu. Nah, masalah yang kedua, sekarang caranya dan takbir yang ada pada solat jenazah. Kita sudah jelaskan bagaimana tata cara solat jenazah, yaitu tidak ada ruku dan sujud, kemudian tidak ada duduknya. Nah, sekarang takbirnya, ternyata terdapat dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir solat jenazah itu ada 4. Ini yang sering kita dapati. Ternyata ada juga yang 5, 6, 7, 9. Nah itu. Semuanya ini ada dalilnya, jemaah. Dalil yang 4, takbirnya 4, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat ghaib, ya, ketika salat ghaib Raja Najasyi, ya. Nabi ketika mendengar kabar bahwasanya Raja Najasyi itu meninggal dunia, maka pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, tanah lapang, kemudian bersaf di situ dan bertakbir 4 kali. Ini sholat gaib.
Inilah salah satu sholat gaibnya Nabi SAW, karena Raja Najasyi itu menyembunyikan keislamannya kepada anak-anak buahnya atau apa namanya, prajuritnya dan seterusnya, ya, sehingga tidak ada yang mensolatinya di situ. Nah, itu baru disyariatkan untuk sholat gaib. Kalau tidak ada yang mensolatinya di tempat dia meninggal dunia. Nah, seperti juga misalnya boleh sholat gaib yang orang tenggelam misalnya, kan nggak ada yang mensolatinya, orang tenggelam. Nah, yarhamukallah. Jadi boleh. Itu yang 4 takbir. Sekarang yang 5, ya. Sahabat Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, dia sholat jenazah kadang 4 takbir, kadang juga 5. Dia pun ditanya oleh sahabat, ya, dari mana ini? Kata beliau, karena Rasulullah SAW yukabbiruha, Nabi telah mempraktekkan hal yang seperti ini juga, 5 takbir. Yang 6, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takbir mensolati jenazah yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar 6 kali takbir. 6 kali takbir. Adapun sahabat yang tidak ikut perang Badar, Ali bin Abi Thalib mensolatinya dengan 5 kali takbir. Nah, adapun yang lainnya 4 kali takbir selain sahabat. 4 kali takbir. Nah, sehingga di sini para ulama mengatakan, kapan kita takbir menambah takbir lebih dari 4? Ketika yang disolatkan itu adalah orang yang punya kemuliaan. Ya, seperti di sini Ali bin Abi Thalib mensolati para sahabat ikut perang Badar itu 6 takbir. Sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang Badar 5 takbir. Dan selain sahabat itu 4. Nah, ini yang dipraktekkan di zaman sekarang. Yang 4, ya. Dalil yang 7 juga gitu. Ada sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib juga, ya, mensolati Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan 7 takbir, ya, karena dia juga termasuk sahabat yang ikut perang Badar, ya. Jadi sahabat yang ikut perang Badar itu semua dosanya telah diampuni Allah, ya. Ya, semua dosanya telah diampuni Allah. Ya, dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu sahabat yang ikut perang Badar. Sehingga para ulama di antara mereka ada yang menyusun tingkatan kemuliaan sahabat itu, dimulai dari khalifah yang 4, kemudian ada yang mengatakan perang Badar, sahabat-sahabat yang perang Badar, kemudian juga ada yang mengatakan di bawahnya lagi yang dijamin 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Nah, 9 juga gitu, jemaah. Ini semuanya hadisnya sahih, jemaah. Ya. Sehingga kalau ada kita lihat orang yang sholat jenazah dengan lebih dari 4 kali takbirnya, itu bukan bid'ah, ya, karena ada hadisnya. Nah, masalah yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ketika takbir yang pertama, ya. Jadi takbir yang pertama itu maksudnya ini takbiratul ihram, jemaah. Ya. Yang pertama, ini Nabi SAW mengangkat tangannya. Adapun takbir yang selanjutnya itu tidak ada perbuatan dari Nabi, jemaah, tapi ada perbuatan sahabat.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya, sehingga boleh tidak mengangkat, boleh mengangkat. Kalau dia tidak mengangkat, berarti dia telah mencontohkan Nabi juga enggak mengangkat. Kalau dia mengangkat, mencontohkan sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Apakah sahabat Abdullah bin Umar bukan bid'ah? Enggak. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati sahabat Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bisa saja hanya beliau yang tahu. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Ya. Nah. Kemudian setelah takbir, apakah menaruh tangan kanannya di atas tangan kiri sedekap atau irsal, membiarkan saja? Ya, irsal maksudnya menurunkan tangannya ke bawah, tidak bersedekap. Dan ini juga tidak ada perbuatan dari Nabi SAW. Jadi Syekh di sini tidak bisa menjazam, tidak bisa memastikannya. Ya, tidak bisa memastikan. Akan tetapi sebagian ahli ilmu itu mengatakan disyariatkan untuk qabat, yaitu bersedekap. Ya, bersedekap sebagaimana sholat yang lainnya. Nah, masalah yang keempat, bacaan dalam sholat jenazah. Setelah takbir yang pertama, ya, yaitu takbiratul ihram itu jemaah. Ya, kita sebut dengan takbiratul ihram ya. Takbir yang pertama itu adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu saja boleh, boleh menambahkan dengan surah yang lainnya. Ya. Dalil bahwasanya Al-Fatihah saja sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salat jenazah dan membesarkan suara bacaan Al-Fatihahnya. Jadi imam dia. Besar suara Al-Fatihahnya. Apa kata beliau? Li ta'lamu annaha sunnah. Agar kalian tahu bahwasanya inilah yang disunahkan Nabi, baca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Nah, dalil baca Al-Fatihah dan surah juga sahabat Ibnu Abbas, ya, membaca dengan keras juga, membaca Al-Fatihah kemudian surah, ya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas ini, sahabat yang melihat sahabat Ibnu Abbas sholat seperti ini, dibawa tangannya, maksudnya ditarik, ingin bertanya empat mata gitu loh, sahabat yang melihat ini, ya. Kemudian bertanya, apa kata sahabat Ibnu Abbas? Sunnatun wa haqqun. Inilah yang disunahkan dan ini yang juga benar. Nah, dan ini cara di antara cara kita. Kadang kita menganggap itu tidak sunnah, ternyata ada dalilnya. Dan kita nggak boleh langsung tegur di depan orang banyak, ya, tapi empat mata. Nah, siapa tahu nanti kalau kita tegur di depan orang banyak ternyata ada dalilnya, kita yang malu sendiri, ya. Nah, kemudian setelah takbir yang kedua adalah membaca salawat. Membaca salawat. Membaca salawat ini adalah salawat Ibrahimiyah, jemaah. Ini yang lebih utama, salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca di tasyahud akhir, di setelah takbir yang kedua. Salawat Ibrahimiyah. Boleh nggak disingkat, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad itu aja? Boleh. Ya, pendeknya itu.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizullah taala dia mengatakan yang termasuk rukun salat dari salawat itu adalah salawat kepada Nabi saja. Adapun salawat kepada Nabi Ibrahim itu sunnah kata beliau. Ya, yang termasuk rukun itu misalnya imam sudah salam, kita masih salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala, atau sampai situ aja Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita ikut salam, sah salatnya. Ya. Tanpa kita melanjutkan ke salawat Ibrahim. Nah. Kemudian takbir yang ketiga, keempat, ke-5, 6, 7, 9, ya, itu baca doa. Terserah doa apa. Ya. Dan yang paling utama tentu doa yang diajarkan Nabi. Ada doa yang dikhususkan untuk anak kecil yang meninggal dunia belum balik, ya kan? Ada juga doa yang dibaca ketika orang yang meninggal dunia yang kita solati itu yang sudah balik. Nah, tapi itu yang lebih utama aja. Boleh pakai selain itu kalau kita nggak hafal misalnya, ya. Mungkin yang kita hafal, yang banyak kita hafal itu Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu aja nggak mengapa. Nah, kemudian yang terakhir adalah salam. Adapun salam itu boleh dengan 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Ya, mungkin di antara kita banyak yang menganggap salam yang 2 kali itu bid'ah. Tidak. Ya. Dalil yang 2 kali adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 perkara yang Rasulullah SAW lakukan yang ditinggalkan manusia. Di antaranya adalah at-taslimu 'alal janazah mislu taslimi fi shalah. Salam untuk salat jenazah, dari salat jenazah seperti salam dalam salat, 2 kali berarti. Nah, boleh. Kemudian dalil salam yang 1 kali. Rasulullah SAW sholat jenazah, takbir 4 kali, kemudian salam 1 kali, kanan aja. Nah, setelah itu tidak ada zikir, nggak ada doa-doa. Ya, kalau yang kita lihat di masyarakat luar itu doa mereka kan, doa. Nah. Jadi sebentar sholat jenazah itu, ya. Nah, itu sholat jenazah. Selanjutnya adalah sholat 2 rakaat tawaf, yaitu setelah tawaf. Hukumnya di sini dikatakan wajib. Hukum sholat 2 rakaat setelah tawaf, 7 kali kan muter. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Itu hukumnya wajib. Paling tidak ya ditekankan sekali. Ya. Karena dalilnya adalah dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah maqam, tempat berdirinya Ibrahim itu tempat sholat. Ini perintah. Perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Walaupun kita tawaf sunnah, karena tawaf wajib. Tawaf wajib itu ketika umroh. Tapi kalau tawaf sunnah, ketika kita mau tawaf, ya, sebisa mungkin misalnya kapanpun waktunya, tidak mengapa tawaf. Makanya nggak pernah kosong itu Ka'bah ya, 24 jam. Ya, seperti siang di situ ya, seperti siang. Nah,
Jadi boleh kita tawaf 7 kali kemudian sholat 2 rakaat selesai. Nah, kalau yang umroh minum air zam-zam kemudian siram kepalanya sedikit baru pergi sa'i. Kenapa minum air zam-zam? Untuk kuat sa'i, agar nanti sa'inya kuat. Kan tadi kan udah muter-muter itu capek ya, meskipun kita lihat mungkin kecil ya Ka'bah itu, tapi kalau rame lama ya. Nah, kemudian di mana kita sholat? Tempat kita sholat di mana? Di belakang maqam Ibrahim ya. Nah, di situ nanti banyak berdesak-desakan sampai ada yang bersop sama perempuan jemaah. Sama ibu-ibu juga nanti bersop. Ini sini laki, di sini ibu-ibu. Terus seperti itu. Itu dimarahi oleh askar di situ. Jadi kalau nggak bisa ya cari tempat lain. Nggak harus di belakang, tapi yang paling utama memang di belakang maqam Ibrahim itu. Maqam Ibrahim di sini maksudnya bukan kuburannya di situ. Kan kita mungkin banyak orang bilang maqam kuburan kan? Itu tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa yang dibaca? Rakaat pertama Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua Al-Kafirun. Boleh dibalik. Al-Kafirun, Qul Huwallahu Ahad. Nah. Yang terakhir adalah sholat sunnah di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Ini keutamanya luar biasa, yaitu sholat di Masjid Quba itu seperti pahala umroh. Seperti pahala umroh. Dan Nabi SAW dulu sering sholat di situ, bahkan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu sengaja Nabi di situ ke situ sambil jalan kaki atau pakai kendaraan. Sholat di Masjid Quba. Ya. Jadi sunnahnya hari Sabtu sholat ke situ. Boleh juga selain hari Sabtu, tapi Nabi seringnya hari Sabtu. Nah. Sudah habis sholat-sholat sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah masalah-masalah berkaitan dengan sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat di rumah itu lebih utama. Sholat sunnah, ya, sholat di rumah itu lebih utama. Kenapa lebih utama sholat di rumah? Pertama, karena sholat di rumah itu untuk mengajarkan anak kita yang tidak ikut sholat. Ya. Yang kedua, untuk menghidupkan rumah agar tidak seperti kuburan. Kan Nabi mengajarkan bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, apalagi sholat. Ya. Makanya tidak mengapa kita istiqomah baca surah Al-Baqarah di rumah, nggak mengapa. Ya, agar hidup itu rumah dengan ibadah. Nah, ada dalil, tapi dalilnya lemah jemaah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang dihidupkan dengan ibadah, itu dilihat oleh malaikat seperti kita melihat bintang. Seperti manusia lihat bintang. Berarti bercahaya rumah itu. Dilihat oleh penduduk langit. Ya. Tapi itu hadisnya lemah. Dan tidak ada sunnah jemaah. Tidak ada sunnah untuk kita sholat wajib di masjid kemudian pulang jadi imam istri. Ya, itu nggak ada sunnah seperti itu. Karena banyak ada yang mempraktikkan seperti ini. Ya, agar istri dapat pahala jamaah katanya.
Jadi dia jadi imam. Agar saya benar-benar suami itu imam, ya kan? Bukan imam sholat maksudnya suami itu ya. Kemudian yang kedua, boleh kita mendawamkan, yaitu terus menerus sholat sunnah meskipun sedikit. Ya, seperti sholat duha setiap hari tidak mengapa. Ya, ditinggalkan juga kadang-kadang tidak mengapa. Tapi kalau diistiqomahkan, walaupun hanya 2 rakaat saja, tidak mengapa. Namun yang paling untuk kita tidak tinggalkan jamaah adalah sholat witir. Ya, sampai sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya diwasiat oleh Nabi untuk sholat witir sebelum tidur. Ya, makanya tidak mengapa kita sholat witir 1 rakaat setelah ba'diyah isya, nggak mengapa. Ya, namun kalau bisa jemaah kita berniat untuk bangun nanti malam. Ya, karena ketika kita berniat, insya Allah kita akan dibantu untuk bangun malam. Bukan untuk bangun nonton Pildon ya. Nah, itu kalau bahas itu bahaya ya. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah dengan duduk. Ya, sholat sunnah dengan duduk boleh. Tapi pahalanya kita dapat setengah dari berdiri. Ya, beda dengan sholat wajib dan sholat sunnah juga. Ya, sholat wajib dan sholat sunnah, kalau kita misalnya sakit nggak bisa berdiri, ya, kemudian kita duduk sholatnya, maka tetap sempurna pahala sholat kita. Ya, seperti kita sholat berdiri, pahalanya sama. Ini beda kalau kita sholat sunnah misalnya duduk. Ya, sholat sunnahnya duduk, saya sehat, tidak mengapa duduk, silakan. Ya, meskipun mampu untuk berdiri, sehat, nggak sakit. Ya, tapi pahalanya setengah. Kecuali Nabi. Ya, khusus Nabi. Dahulu Nabi SAW pernah dilihat oleh sahabat sholat sambil duduk. Ya, dan sahabat ini tercengang, wahai Nabi, kenapa engkau sholat sambil duduk? Ya, bukankah ada hadis engkau juga ini mengatakan bahwasanya sholat sambil duduk itu setengah pahala dari berdiri? Kan ini nggak mungkin untuk Nabi. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Ana lastu ka ahadikum. Saya tidak seperti kalian. Jadi Nabi ketika sholat sunnah sambil duduk itu sempurna pahala sholatnya. Beda dengan kita. Kalau kita sholat sunnah sambil duduk, maka kita dapat setengah. Ya. Dan sambil duduk ini caranya adalah bersila aja, Mas. Ya, misalnya kita sakit terus sholat sunnah duduk, jangan langsung selonjor, ya kan? Karena langsung selonjorin kakinya, 2 kakinya ke kiblat. Ya. Itu kalau nggak bisa dengan mutarabbi, dengan apa itu bersila, nggak mengapa diselonjorin. Ya, jangan ada keyakinan ketika tidur nggak boleh kaki menghadap kiblat. Ya, itu jemaah tabligh punya itu. Ya, keyakinan seperti itu. Nah, kapan kita bersila itu, jemaah? Bersila ketika berdiri dan ketika baca Al-Fatihah, surah, ruku. Ya, ruku. Adapun ketika sujud dan tasyahud, ya, sujud dan tasyahud, sujud kalau kita mampu sujud, ya, wajib sujud kalau dia mampu. Ya. Tidak seperti orang sekarang, ya. Dia hanya tidak mampu berdiri saja. Sujud mampu dia. Ya. Nah, boleh dia sholat sambil duduk, tapi ruku nggak mampu, pasti nggak mampu kan, berdiri juga itu, termasuk berdiri. Nah, rukunya aja yang sambil duduk, ya. Tapi kalau sujudnya dia mampu dan dia nggak sujud, nggak sah sholatnya. Nah, hati-hati ini, tidak sah sholatnya, rukun itu aja. Ya. Nah, kalau kita mampu sujud, sujud. Kalau nggak mampu baru isyarat, pakai isyarat lebih rendah daripada ruku.
Nah, dan di antara cara duduk juga ya, ketika sholat itu Nabi SAW praktekkan ya. Misalnya kita baca ketika sholat tahajud atau sholat apalah ya. Kemudian 30 ayat kita baca kemudian duduk. Tadi berdiri kan, berdiri sholatnya, terus duduk. Nanti kalau tersisa 30 ayat naik lagi, tidak mengapa, naik lagi untuk ruku ya, kemudian sujud. Nah ya, naik lagi berdiri untuk baca 30 ayat tadi, kemudian ruku dalam keadaan berdiri ya, kemudian sujud. Nah, tidak mengapa. Nah, kalau dia duduk tasyahud, ya dia iftirash atau tawarruk ya, ketika dia sholat sambil duduk itu. Jadi yang bersila itu ketika dia ruku atau baca surah itu. Nah, kemudian sholat sunnah ketika safar. Sholat sunnah ketika safar ya, ketika safar ini zaman. Insyaallah nanti kita akan bahas setelah ini ya, kitab ini fikih safar ya, insyaallah. Itu penting. Fikih safar, bagaimana sholatnya, kapan kita jamak, kapan kita ini ya. Nanti ada yang sudah sampai tujuan masih aja jamak ya, kan enak sekali itu ya. Kapan boleh itu nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, ketika safar itu Nabi SAW tidak sholat sunnah rawatib jemaah, kecuali qabliyah subuh ya, kecuali qabliyah subuh. Adapun yang lainnya tidak. Namun dia tetap dapat pahala sholat sunnah rawatib kalau dia sebelum ketika mukim dia senantiasa sholat rawatib ya. Boleh sholat duha, boleh sholat tahajud, boleh sholat sunnah yang lainnya selain sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu jemaah, sholat sunnah yang 12 rakaat itu ya. Adapun sholat sebelum maghrib, sebelum isya itu tidak dikatakan rawatib kata Syekh bin Baz ya. Jadi yang rawatib itu yang 12 rakaat yang ada pahala dibuatkan istana dalam surga itu. Dan sudah kita bahas. Kemudian ketika safar itulah dibolehkannya sholat sunnah di atas kendaraan. Selain safar nggak boleh ya. Di atas kendaraan boleh sholat sunnah, mengarah manapun tidak mengapa. Dan kadang Nabi mengarahkan kendaraannya ketika takbiratul ihram kiblat, selain itu silakan mau menghadap selatan, barat, timur. Nah, kemana arah kendaraan tersebut. Yang kelima, ada larangan untuk menyambung sholat sunnah dengan sholat fardu. Ini sholat ba'diyah ya. Sholat ba'diyah tidak boleh langsung disambung dengan sholat fardu ya. Nabi SAW mengatakan alla tusalu salatun ba'da salatil fardi qabla ay yatakallam aw yakhruj. Tidak boleh disambung sholat sunnah ba'diyah itu langsung dengan sholat fardu ya, sebelum dia berbicara atau dia keluar atau berpindah. Nah, dan pemisah yang paling utama adalah pindah ke rumah. Tadi sholat sunnah yang paling utama kan di rumah, itu paling afdal ya, pindah ke rumah. Dan termasuk berbicara juga sebagai pemisah antara fardu dan sholat ba'diyah adalah zikir. Zikir ya. Setelah kita sholat fardu, zikir, boleh langsung sholat di tempat, boleh, nggak harus pindah ya.
Karena ada sekarang kan orang lagi asyik zikir, disentuhnya, pindah. Nah gitu. Saya mau sholat dulu. Kan ganggu orang zikir tuh. Nah, pindah ke tempat yang lainnya, jangan langsung ke kiri atau kanan. Kalau ada yang zikir di situ misalnya. Nah. Jadi boleh pemisahnya adalah hanya sekedar zikir itu saja boleh. Atau ngobrol dengan yang lainnya itu tidak mengapa. Nah. Jangan seperti yang dikatakan oleh Gus Baha atau Gus Baha ya. Nah, dia mengatakan salam-salaman setelah sholat fardu bid'ah. Nah, dia jawab dengan cangkem elek katanya kan. Tahu cangkem elek? Dia bilang itu untuk membungkam, kata dia, membungkam Wahabi yang bid'ahkan salam-salaman setelah sholat fardu. Dia mengatakan pegang HP setelah sholat fardu boleh nggak? Boleh. Keluar ke WC setelah sholat fardu boleh nggak? Boleh. Terus kenapa ini salam-salaman nggak boleh? Nah, cangkem eleknya. Ya, katanya. Nah, itu akal-akalan. Ya. Nah, beliau sekarang lagi naik daun ya kan, Gus Baha ini. Emang beliau cerdas. Ya. Tapi beliau mengatakan ada seorang lah, kiai atau apalah, yang bisa meninggal dunia kemudian bisa memandikan dirinya sendiri. Ya. Kan bubar itu acara. Itu pasti cerita ini dusta ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sholat berjamaah ketika sholat sunnah. Ya, boleh kecuali sholat rawatib. Ya, tapi kadang-kadang nggak boleh dijadikan rutinitas. Ya, dan yang paling utama di rumah. Adapun di zaman sekarang kan di masjid itu sholat duha bareng-bareng setiap hari, hampir setiap hari. Nah, itu nggak boleh. Kadang-kadang baru boleh. Ya. Karena dahulu Nabi SAW pernah bertamu, ya, atau diundang makan. Kemudian makanlah Nabi. Setelah makan, Nabi mengatakan, ayo berdiri. Saya mau sholat, kita sholat berjamaah. Ini sholat dua tentunya jamaah. Ya. Kemudian Anas bin Malik berdiri mengambil tikar yang sering ia pakai, saking sering dipakai hitam tikar itu. Ya, kemudian dia percikkan untuk membersihkan yang kotor-kotor. Itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Ya, dan bersaflah mereka. Nah, ya. Ini bukti bahwasanya dalil boleh sholat duha itu berjamaah, tapi kadang-kadang sholat tahajud, sholat malam juga kadang-kadang bersama istri tidak mengapa. Kadang-kadang tapi, ya. Tapi Nabi nggak pernah ngajak. Maksudnya ngajak sholat malam berjamaah itu bersama istri atau lainnya. Ya. Tapi Nabi itu ketika ada sahabat, misalnya sahabat Ibnu Umar nginap di rumah Nabi SAW, ya, nginap di situ misalnya. Ini tentunya mungkin ketika Nabi bermalam di Hafsah, ya. Hafsah kan saudaranya, saudarinya ini Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ya. Jadi ada iparnya Nabi. Nah, bermalam di situ. Dan Nabi SAW sholat sunnah, sholat malam, tahajud, dan sahabat itu pun langsung berdiri di dekat Nabi SAW, sehingga berjamaah jadinya. Ya. Jadi nggak ada buat jadwal sholat. Nah, sekarang ada, saya baca kemarin. Sambil nobar, Allah itu. Tahajud dulu baru nonton Fildun, ya. Nah, makanya saya Yazid mengatakan, jemaah hafizallahu taala,
Tidak boleh permainan itu jadi dakwah, kata beliau. Ya, ini sekarang terjadi ya. Nonton di masjid lagi tuh, di mutad itu di halaman masjid ya kan, nonton Piala Dunia. Khusyuk nggak itu orang sholatnya? Sampai ada itu Arab Badui juga itu, orang Badui sholat sambil masih ada ininya, lagi main itu nyala, TV-nya nyala, masih main itu, masih pertandingan, sholat dia di depan TV, sampingnya TV, sholat. Nah itu emang ya Piala Dunia. Kalau kita baca fatwa ulama, haram itu ya, nonton Piala Dunia. Fatwa ulama Al-Lajnah Daimah. Ya. Karena di situ ada perjudian. Ya. Ikhtilat apalagi. Nah. Apalagi sampai datang ke situ ya kan. Beli tiket. Nah, itulah jangan. Itu kata Lajnah Daimah ya. Jangan saya di ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengqadha salat sunnah rawatib ya yang tertinggal. Ini sudah kita bahas ya. Dan juga termasuk mengqadha di sini walaupun kita misalnya terlambat salat subuh misalnya. Nabi pernah terlambat sekali aja. Pernah dibangunkan oleh matahari Nabi itu. Maksudnya matahari terbit ya. Ketika matahari terbit bangun Nabi SAW bersama para sahabat. Ya. Dan Nabi SAW sholat sunnah dulu. Ya, sholat sunnah qabliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Nah, dan itu tidak mengapa jemaah. Ya. Jadi kita kalau misalnya bangun jam 10 misalnya ya, kenapa begadang nonton Pildun? Bangun jam 10 sholatnya, sholat subuh itu misalnya. Ya, itu dosa itu pasti jemaah. Tapi dia wajib untuk sholat. Ya, dan dia qobliyah dulu, kemudian subuh. Kemudian yang terakhir, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat yang panjang bacaannya ya, yang panjang berdirinya. Ya. Jadi usahakan jemaah ya, kita sholat witir itu baca 10 ayat aja. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca 10 ayat ketika sholat malam, kalau witir sholat malam juga, maka dia akan dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Ya, berarti kita yang nggak sholat malam, nggak sholat witir, lalai. Kita dicap sebagai orang yang lalai. Ya, dan memang buat malas-malas emang kalau kita nggak sholat tahajud, sholat witir itu malas. Nah di sini yang terakhir di sini adalah sholat bid'ah ya, bid'ah dalam sholat sunnah, bid'ah dalam sholat sunnah. Dan ini di sini banyak ya. Di antaranya adalah sholat setelah khatam Al-Quran, sholat hajat, kemudian sholat untuk menemukan barang hilang, ya. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ada barang hilang sholat nanti akan diingatkan oleh syaitan. Ya, nah itu diingatkan, dipikir ketika sholat itu. Dan itu bid'ah. Kemudian sholat
bagi orang yang sudah memastikan ingin safar terlebih dahulu, ya ingin safar, sudah berniat kuat untuk safar, dia sholat sunnah dulu. Nah, itu nggak ada. Kemudian sholat awabin namanya, antara maghrib dan isya. Ini ada dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Kemudian sholat ghaflah namanya, sholat terhindar dari lalai antara maghrib dan isya. Sholat untuk agar bisa melihat Nabi, entah itu dalam mimpi kah atau apa. Kan kemarin ada diajarkan oleh tuan guru, ya, diajarkan tuan guru. Dia bilang rugi katanya. Kalau sudah umur 40 tahun dia nggak pernah mimpikan Nabi. Nah, rugi katanya. Nggak rugi cuman. Ya. Dan tidak ada doa khusus, ya. Apalagi sampai bersanad. Kemudian sholat malam Mi'raj, sholat Rajab, sholat Raghaib, sholat Nisfu Sya'ban, sholat Lailatul Qadar, ya. Kan ada itu juga sholat Lailatul Qadar. Jadi di malam 27 aja mereka sholat Lailatul Qadar, ya. Sholat tahunan, sholat 1000 alfiyah di awal Rajab dan Nisfu Sya'ban. Sholat setelah sa'i ini nggak ada. Setelah sa'i ya botak, ya, tahallul, ya, umroh. Kemudian menghidupkan saat semalam suntuk untuk sholat, ya. Walaupun sebagian dahulu para ulama mempraktekkan ini, jemaah, sampai bahkan sahabat Utsman bin Affan, ya, beliau sholat malam 1 rakaat, ya, itu 30 juz habis 1 rakaat, 30 juz, ya. Itulah enaknya kalau punya hafalan Quran, ya. Kalau kita nggak punya kan paling trikul aja, kan, trikul Al-Kafirun. Nah, ya sudah selesai, ya, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan fikih safar, insyaallah, ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.